Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trader analisa. Di sini saya ingin membagikan tentang IB. IB itu adalah initial break, di mana ada IB itu ada indikasi, tapi masih indikasi, belum konfirmasi ya, jadi belum final. Jadi juga perlu diwaspadai. Dan seperti apa bentuk-bentuk IB? Tentu di sini saya ingin memperlihatkan bentuk-bentuk IB itu sendiri. Maaf ya, sinyalnya agak down. Nah, bentuk-bentuk IB tentu seperti ini. Misal ini, ya, dimana ada candle bearish di break 2 candle, ini termasuk candle IB atau initial break. Dan di sini juga ada ya bullish engulfing, ini adalah bagian dari bentuk IB. Dan di sini juga ada ya, ini dominan break, jadi dominan break itu termasuk bagian dari IB. Jika kita lihat di candlestick ini ya, di area-area sini, ini termasuk IB, tapi belum konfirmasi, jadi masih indikasi ya. Ternyata IB-nya di break, maka teman-teman jangan beranggapan itu sebagai candle CP1, karena dimana dilihat di sebelahnya ya, karena dilihat di sebelahnya ini sudah ada tanda-tanda rejeksi ataupun demand seperti ini. Ini ada rejeksi, di sini ada demand ya, dan ini juga ada yang namanya resisten. Jadi sangat berisiko, karena tentu di time frame di time frame besarnya itu biasanya ada setup yang tidak terlihat di time frame M15 tadi, misal seperti ini. Nah ini adalah setup CP1 buy, dimana tempat ini adalah entry point untuk area buy ya. Jadi sangat berisiko jika teman-teman tadi menganggap ini tadi sebagai CP1 sell ya. Perlu diingat, jadi harus top down analisa ya. Jadi ini memang benar bentuknya CP1 sell, tapi di time frame besarnya ada setup CP1 buy, maka kita harus hati-hati ikuti time frame besarnya ya. Oke, dari sini mudah-mudahan teman-teman sudah paham. Dan tentang IB itu sendiri, di sini juga ada yang namanya IB. Di sini ada yang namanya IB. IB ini sudah jadi indikasi kenaikan. Jadi kita tunggu. Jika ada IB, maka kita lihat di sebelahnya candle CP1-nya di mana. Apakah ini? Tentu ini bukan, karena ini selevel atau sejajar dengan IB. Misal seperti ini, saya kasih garis. Nah, ini adalah jalur lurus IB. Jadi dilihat di sebelahnya, berarti candle CP1-nya harus berada di atasnya. Apakah ini? Tentu bukan. Jadi inilah candle CP1-nya ya, candle CP1-nya. Di candle CP1-nya berada di sini. Nah, jadi candle CP1-nya ada di area situ. Ada candle CP1 dan ada IB, dan setup sudah lengkap. Setup sudah lengkap ya. Seperti tadi yang saya jelaskan ya, IB itu candle bearish di break 2 candle ataupun 3 candle ataupun 1 candle ya, seperti itu. Maka
indikasi kenaikan. Dan ditambah di sini ada yang namanya CP1 setup yang biasa kita pakai. Setelah itu kita ganti di time frame M30 tadi ya. Kita ganti time frame M30 tadi. Di sini ada yang namanya setup CP1 buy. Maka sangat mendukung sekali jika kita open posisi buy di area-area ini tadi, di M15 misal. Nah, di area-area sini. Nah, sekarang saya juga ingin memberikan pengalaman saya tentang adanya IB ini adalah tempat untuk kita entry, dimana sangat memiliki risiko yang kecil karena SL kita tentunya cuma di bawahnya sini, sedangkan entry kita di area-area sini, area IB-nya ya. Jika market sudah terlanjur naik sampai sini, nge-break dan menjadi CP1, tentu market kita tunggu untuk turun. Jika market langsung terbang berarti anggap aja belum rezekinya. Kita tunggu market turun. Nah, disinilah area-area kita entry, dimana ada IB, di sini juga ada IB, ya sangat mendukung sekali. Di sebelah sini juga ada IB, initial break di sini ada 3. Ini sangat mendukung sekali, ya. Jadi setup ini sangat mendukung sekali. Jadi kita harus top down analisa mulai dari time frame besar sampai time frame kecil, dan saya sering entry di time frame M15 ini jika saya masuk market di gold. Kalau di market lain seperti GBP USD atau Euro USD itu biasanya saya pakai H1 itu untuk titik entry, dan SND nya itu saya ambil SND H4 seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman paham ya di sini tentang IB. Maka dari itu, jika di sini kita lihat ada setup, tiba-tiba ada setup sell, kita juga harus lihat di sebelahnya. Sebelahnya ada apa? Ternyata di sebelahnya ada yang namanya demand. Dan kita cek lagi di time frame besarnya tadi ada setup CP1 buy. Nah, seperti itu. Jadi kita harus hati-hati di area sini. Tapi setelah kita lihat di sini sudah ada indikasi kenaikan ya. Di sini ada CP1 di break dan ada IB1, IB2, IB3, market turun, langsung hajar buy. Biasanya seperti ini saya sering lakukan full margin, tapi tidak disarankan ya buat teman-teman karena sangat berisiko, risikonya sangat besar. Jika mau full margin itu kita juga harus melihat teknikal juga fundamental ya, seperti news itu mendukung atau tidak, arah news itu indikasinya naik atau turun seperti itu. Jadi tidak hanya teknikal saja. Nah, ini kemarin saya dapat entry di area sini ya, di area sini. Di sini ada yang namanya candle CP1 ya, ini candle CP1, dan di sini ada candle IB ya. Di sini ada candle IB. Kemarin saya share itu yang mana kemarin, lupa saya ya, istilahnya itu teman-teman, jika saya share di komunitas itu teman-teman jangan langsung diambil mentah-mentah, jadi dianalisa dulu. Nah, seperti itu ya. Jadi kemarin saya ambil dan saya entry di area sini ya, sudah sampai level 261, bahkan mendekati level 423. Jadi kita harus benar-benar jeli melihat market untuk kita entry. Jadi tetap top down analisanya. Nah, sekarang saya ingin bahas tentang saya pernah share di komunitas. Itu saya share di komunitas itu di H1 ya kalau nggak salah itu.
H1 atau M30 itu. Oh ya, di M30 ini. Di sini saya kasih zona entry. Nah, ternyata zona entry ini ketembus dengan body candle. Ya, saya rasa ini akan menjadi CP1 buy. Ternyata IB-nya ketembus ini. Jadi IB ini ternyata di break sama candle bearish, maka IB ini gagal. Ya. Sedangkan kita lihat di time frame M15 di sini juga tidak membentuk yang namanya setup. Ya. Di area-area sini saya tunggu ternyata tidak membentuk setup CP1 buy, malah nge-break body bullish ini ya. Jadi body bullish ini sudah di break dan ada body bullish lagi di break, maka indikasi penurunan. Nah, di sini coba saya ukur ya. Jadi low yang terakhir itu ada di sebelah kiri. Ya. Di low terakhir ada di sini. Low terakhir. Maksud saya high terakhir ya. High terakhir ada di sini, dan di sini ada candle bullish yang di break. Nah, saya nggak begitu lihat di M15, waktu saya share di M30 itu ternyata di break ya, di break oleh candle ini. Jadi ini bisa dikatakan sebagai dominan break sell. Maka kita ukur pakai Fibo ya, sampai level 161. Jika teman-teman ingin melihat lagi harus di time frame besar, apakah benar ada yang namanya setup. Jadi tetap top down analisanya ya, mulai dari time frame besar sampai time frame kecil M15 tadi. Nah, di sini juga terlihat ya, di sini coba. Di sini masih belum di break, dan yang nge-break candle yang di bawahnya situ. Ya, yang nge-break yang ini. Jika kita melihat di H1, tapi saya jarang sekali memakai H1. Jika entry ya, saya sering pakai M15. Nah, di sini H1 sudah mendekati take profit 161. Ini masih bisa turun sepertinya. Ya. Sepertinya masih bisa turun. Coba saya lihat di sini, dia mengambil demand sumbu ini ya. Dimana ada demand fresh, maka kita wajib berhati-hati jika melakukan sell di area sini ya. Jika ada demand fresh, ini kemungkinan besar akan diambil untuk naik ya. Tapi ini masih diambil shadownya, jadi kemungkinan bisa nanti diambil bodinya ya. Jadi di sini teman-teman juga harus waspada ya. Nah, saya lihat di sini ada yang namanya demand fresh sudah termitigasi atau sudah diambil. Kita harus cek lagi di bawahnya, dimana di sini juga ada yang namanya demand yang fresh, belum termitigasi sama sekali. Ini juga bisa diambil, kemungkinan bisa saja diambil, tapi ini kita gunakan sebagai tanda-tanda kita untuk siap-siap entry buy di area-area sini ya. Jika membentuk setup di M15, maka kita open posisi buy di area situ seperti ini. Ini masih belum membentuk setup, dimana ini candle IB ya, candle IB sejajar dengan candle CP1 nya. Ini bukan CP1, ini bukan setup CP1 jika kita melihat di time frame M15. Jadi ini bukan setup CP1, ini masih IB, jadi indikasi kenaikan seperti itu ya. Tapi beda lagi jika kita lihat mungkin di time frame M5, mungkin di time frame M5 ada setup
Kita lihat di time frame 5. Nah, di time frame 5 di sini kita lihat ya. Di sini dari naik ke sini ya, dari atas turun ya. Nah, dan di sini ada candle bearish dimana di break lebih dari 1 2 3 ya. Maka kita entry kita di sini. Ini termasuk IB-nya M15 tadi. Coba saya ukur pakai Fibo sampai level mana. Sudah sampai di level 161. Nah, seperti itu. Saya jarang sekali menggunakan time frame M5, tapi saya sering menggunakan di time frame M15 ya. Karena saya riset itu time frame 5 itu kadang sangat cepat ya. Jadi saya lebih nyaman di time frame M15 meskipun telat tapi akurat seperti itu. Nah, jika ini nanti di break ya, jika ini nanti di break kemungkinan market akan makin tinggi ya. Jika ini di break kemungkinan market gold akan makin tinggi. Kenapa? Karena di sini sudah ada CP1 ya. Di sini ada IB ya. Dan di sini ada candle CP1. Jika candle CP1 ini nanti di break dengan body, maka indikasi kenaikan itu ada. Apakah kita langsung open posisi buy? Kalau menurut saya untuk menjaga risiko ya, karena ini jaraknya sangat jauh, itu lebih baik teman-teman tunggu retest dulu di area-area demand seperti area ini ya. Jika ini nanti ngebreak, berhasil ngebreak ya, jika candle bullish ini berhasil ngebreak sampai sini, misal seperti ini, di break dengan candle bullish seperti ini, jadi tunggu retest saja. Kalau saya tipe seperti itu, untuk risiko kita itu supaya tidak besar, jadi SL bisa di area sini ya, SL di bawah swing ini, karena tidak menutup kemungkinan market itu sampai mengambil demand ini, karena ini belum termitigasi atau masih fresh ya. Tapi tentu di atas ini juga masih fresh. Kita cari open posisi di sini juga sudah bagus untuk entry. Jadi risikonya cuma seperti ya, dari sini sampai sini kita bisa open posisi buy, kita ukur pakai Fibo ya. Umpama ini di break sampai mana, umpama sampai sini kita ukur ya. Take profit bisa di 161 ya, dan di 261 untuk take profit maksimalnya seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami tentang penjelasan saya tentang IB dan CP1 break ya. Semoga bisa bermanfaat dan banyak rezekinya. Sukses selalu, jadilah trader yang for living. Dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk berikutnya mungkin nanti saya akan membahas tentang SNR untuk area-area entry.